GCP, di mana GCP ini sangat berbeda dengan GCLP. Kalau GCP adalah Good Clinical Practice, ini juga suatu standar atau etika ya, yang diterima secara internasional ini untuk merancang, kemudian melaksanakan, merekam, dan melaporkan penelitian yang melibatkan subjek manusia. Jadi dengan GCP ini, hak asasi manusia sangat dihormati, dijunjung tinggi, ini diatur atau distandarisasi dengan GCP. Nah, GCP ini ya, apabila kita melibatkan subjek manusia, mungkin dari sini ada yang sudah pernah melakukan clinical trial atau uji klinis ya. Itu kan kalau sampelnya masuk ke lab ya, sampel itu belum ada standarisasi. Teknisi, supervisor dan manajer lab dapat menjalankan fungsinya di lab sesuai dengan prinsip GCLP. Jadi saya kira di sini kebanyakan yang datang malah supervisor dan manajer lab ya. Jadi ini sangat tepat sekali Bapak Ibu semua datang ke sini supaya akhirnya nanti sebelum mengimplementasikan juga dapat mendiseminasikan pada teknisi di lab supaya semua bisa bekerja bersama untuk mengimplementasikan GCLP. Lah ini tujuan utamanya ya dari yang akan kita pelajari bersama adalah penerapan prinsip GCLP ini. Ini elemen-elemennya ada organisasi, fasilitas, sampel manajemen ya, dokumentasi perekaman penyimpanan data seperti tadi yang diminta oleh salah satu teman kita, dan sistem mutu. Tadi ada juga kan yang pengen tahu bagaimana supaya menjaga mutu dari hasil dari data kita atau hasil lab kita. Itu semua juga sudah dirangkum dalam GCLP. Selain itu juga survei laboratorium ya, selain kita memberikan modul, kita juga akan memberikan latihan ya, latihannya berupa survei laboratorium dan melakukan penilaian diri. Ada checklist yang telah dikeluarkan oleh TDR bagaimana caranya mengevaluasi lab kita nantinya. Ya. Tujuan lainnya, nah ini kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan labnya dengan baik untuk diaudit, mendapatkan pengakuan sebagai lab GCLP, lah ini ikut GCLP ini adalah suatu yang sangat tepat. Nah ini sudah dibahas, fokusnya adalah kita akan memicu pengetahuan dan kesadaran. Sebetulnya yang masuk prinsip GCLP, sebetulnya yang apa yang harus saya lakukan di lab itu yang mana. Kemudian keterampilannya dalam mengorganisasi, melaksanakan dan seterusnya seperti tadi yang diutarakan oleh Pak Freddy ya. Dan untuk mencapai tujuan pelatihan ini, maka kita mengikuti pelatihan sebaik mungkin. Tadi juga sudah kita terapkan sendiri bagaimana kesepakatan kita selama diskusi ya. Kemudian nanti pada akhirnya diharapkan Bapak Ibu bisa mengimplementasikan GCLP ini pada proyek masing-masing. Nah, karena kita semua yang di sini semuanya sudah dewasa, sudah matang, semuanya datang dengan kesadaran sendiri ya. Maka konsep pembelajarannya adalah konsep pembelajaran untuk orang dewasa. Jadi kita semua sudah tahu, sudah punya pengetahuannya. Hanya mungkin belum ini kan seperti puzzle, perlu menghubung-hubungkan apa yang ada antara berbagai macam modul itu, bagaimana menghubungkannya supaya menjadi suatu lab kita nantinya berdasarkan prinsip atau asas GCLP. Kemudian metode kita, selain kita memberikan lecture seperti biasa, tapi kita juga akan memberikan berbagai contoh yang biasanya terjadi di lab dan studi kasus. Ya. Dan ini nanti biasanya kita akan membagi diri dalam kelompok. Jadi akan baik ya kalau nanti dari misalnya satu kelompok ya terdiri dari berbagai laboratorium sehingga bisa saling brainstorming ya. Kemudian modul itu akan ada 8. Itu kita berikan sedikit-sedikit dari yang paling mudah sampai akhirnya yang paling susah. Yang paling susah itu biasanya adalah quality assurance atau penjaminan mutu. Itu yang paling susah ya. Nah, setelah kita menguasai LO setiap modulnya, kemudian penyajian informasi dengan contoh ya, kita bisa merefleksikan apa yang telah terjadi di lab kita misalnya ya. Kemudian pada akhirnya kita akan
berkomitmen ya, nanti akan pada akhir dari acara ini akan diminta komitmen dari tiap-tiap instansi akan bagaimana nanti ke depannya ya. Apakah cukup hanya dengan mengetahui prinsip GCLP atau mau benar-benar untuk mengimplementasikannya. Kemudian kita akan mengevaluasi pelatihannya. Nah, evaluasi pelatihan ini ada yang disebut model Kirkpatrick ya, itu ada 4 level. Tapi di sini karena kita hanya tiga hari, jadi kita hanya memakai level yang pertama dan kedua. Level pertama jadi kita ingin tahu bagaimana reaksi peserta mendapatkan pelatihan GCLP ini. Ya. Reaksi itu bisa reaksi senang, marah ya, atau mungkin tidak puas, itu juga merupakan reaksi yang bisa kita nilai dan bisa menjadi masukan juga bagi kita. Kemudian materinya seperti apa, terus organisasi dalam pengorganisasian training ini bagaimana ya. Kemudian yang kedua, kita melihat apa yang dipelajari peserta. Pengetahuan, keterampilan, kesadarannya apakah sudah ada perubahan atau belum. Kemudian yang ketiga dan keempat itu biasanya kalau sudah diimplementasikan kita harus melihat 3-6 bulan ke depan, yang itu kita tidak bisa untuk mengawasi ya. Jadi kami akan senang sekali jika pada akhirnya nanti Bapak Ibu jika sudah selesai mengimplementasikan di tempat masing-masing, kemudian saling masih menghubungi kami dan kita saling saling menyapa bagaimana keadaan lab Anda di sana ya, apakah apa yang telah diberikan ini ada gunanya atau tidak ya. Nah, kemudian adalah setelah 3 hari ini akan ada perubahan atau ada peningkatan pengetahuan yang diperoleh Bapak Ibu selama belajar di sini. Silakan diberi nama dan instansinya ya. Kita berikan waktu 10 menit saja ya. Karena saya